Minta kepada Allah, ya Allah, panggil lagi kami ke kota Madinah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan ini yang terakhir bagi hamba-Mu yang hina ini, bagi hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Minta kita kepada Allah selalu dan selalu, semoga umur kita Allah panjangkan, Allah mudahkan rezeki kita. Amin ya Allah Allah. beri kesempatan untuk kembali beribadah di kota yang penuh ketenangan ini. Amin ya Allah. Kembali berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menikmati indahnya, tenangnya kota Madinah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti sepanjang perjalanan kita lurus, sebelum mobil ini berkelok ke kanan, itu kita masih bisa melihat-lihat pemandangan Masjid Nabawi sedikit-sedikit di lorong-lorong hotel. Banyak berselawat kepada Allahumma Rasulullah. shalli ala Kota Madinah memang kota yang tidak sanggup jiwa kita untuk berpisah dengannya. Kalau kita boleh jujur, kita berangkat dari kota Mekah itu rasanya tidak sakit ini. Itu jujur. Boleh kita tanyakan kepada bapak, ibu yang telah berkali-kali umroh, semuanya pasti merasakan. Kami hidup di sini, tinggal di sini, dalam sebulan itu paling tidak 2 kali ke kota Madinah. Setiap berpisah dengan kota Madinah, itu selalu dan selalu menyayat hati. Ada kesedihan, ada kegundahan. Saking senangnya, bergembiranya kita hidup di kota Madinah ini, hidup di Masjid Nabawi. Tak ada yang lebih indah daripada beribadah di Masjid Nabawi. Makanya kami membahasakannya, kota Madinah adalah kota ketenangan dan kota Mekah adalah kota perjuangan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita akan masuk ke acara puncak dari perjalanan kita ini untuk berjuang di kota Mekah. Sedih rasanya, apalagi bisa jadi ini adalah satu-satunya atau kali yang terakhir kita di kota Madinah. Selalu seperti itu. Kota Madinah tak sanggup kita untuk berpisah dengannya. Takkan pernah, jujur Bapak Ibu, takkan pernah kita temukan ketenangan seperti ketenangan hidup di kota Madinah ini. Apalagi kita alhamdulillah, Allah beri kesempatan, Allah beri rezeki, hotelnya sangat dekat. Masya Allah. Tahajud, pergi ke masjid, salat subuh, pulang makan ke masjid lagi, zuhur ke masjid. Kotanya tenang, sejuk, orangnya baik. Nanti di Mekah kita akan diuji, ya. Diteriakin oleh polisi, diteriakin oleh petugas, diusir ketika duduk. Di Madinah kita tidak pernah seperti itu. Semuanya tenang, semuanya tentram. Tak ada yang lebih nikmat daripada beribadah di kota Madinah. Apa rahasianya? Karena di sini ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tanamkan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah, tingkatkan lagi iman kita, berbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian kita sepulang dari kota Madinah ini, pulang dari perjalanan umrah ini menjadi batu loncatan bagi kita untuk semakin taat dalam beribadah. Kemudian mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Kita perbanyak berselawat, ikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan bagaimana Allah beri kita dunia ini, pada waktu ini berkumpul bersama Rasulullah di dunia, mudah-mudahan di akhirat kelak Allah juga kumpulkan kita bersama Rasulullah. Amin. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengawali perjalanan yang panjang ini, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahi tawakkalna ala Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla La hawla wa la quwwata wa la quwwata illa billah illa billah. al-aliyyil azim. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakhkhara lana hadha hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka fi safarina hadha fi safarina hadza albirra wat taqwa al-birra wa taqwa wa minal amali wa minal amali ma tarda. ma tarda. Allahumma hawwin alaina hawin alaina safarana hadha safarana hadza watwi anna watwi anna bu'da. wa'da. Allahumma anta sahibu anta sahibu fis safar fi safar. Wal Assalamualaikum ya Rasulullah. fil Fil ahli. Allahumma inna na'udzubika Inna na'udzubika. min wa'tha'is safar Assalamualaikum ya Rasulullah. wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil ahli wal mali wal waladi walhamdulillahi rabbil alamin. Hotspot kakak aja banyak. Nanti tak terpakai. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Senang, Haru. sedih, tak bisa diungkapkan. Kita senang karena Allah izinkan untuk memenuhi panggilan Allah. Kita Allah pilih dari jutaan umat manusia. Kita yang Allah pilih untuk bisa memenuhi seruan dan panggilan Allah di depan Baitullah. Tapi kita sedih karena akan berpisah dengan sang kekasih. Dahulu diceritakan oleh para ulama, sahabat yang mulia Sayyidina Bilal bin Rabah. Tahu Bapak Ibu, Sayyidina Bilal bin Rabah, tukang azan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di kampung kita tukang azan itu disebut dengan Bilal. Ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal tak sanggup hidup di kota Madinah. Apapun yang dilihat setiap sudut kota Madinah, terbayang masa-masa indah bersama Rasulullah. Oleh sebab itu, Bilal pun meminta izin kepada para sahabat untuk keluar dari kota Madinah. Tapi waktu itu Umar bin Khattab selaku maula, yaitu orang yang memerdekakan Bilal bin Rabah, melarang Bilal untuk keluar dari kota Madinah. Singkat cerita, Bilal pun membuat Umar bin Khattab terdiam. Apa kata beliau? Kalau seandainya engkau ya Amirul Mukminin memerdekakanku karena Allah, maka izinkan aku keluar dari kota Madinah. Namun jika seandainya engkau memerdekakanku dahulu karena hawa nafsu, maka aku akan tetap tinggal di kota Madinah. Umar pun terdiam dan Bilal pun akhirnya memilih tinggal di kota di negeri Syam. Setelah jalan bertahun-tahun, cucu baginda Rasulullah SAW Hasan dan Husain pun sudah mulai beranjak besar, sudah mulai menjadi anak-anak yang besar. Maka Sayyidina Bilal bermimpi dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, begitu kesatnya hatimu ya Bilal, kasarnya hatimu ya Bilal, lama engkau tak berkunjung kepadaku. Terbangun Bilal, langsung menangis. Ketika itu juga Bilal pun langsung bersiap-siap dan langsung jalan menuju kota Madinah.
dari Suriah di sana, langsung jalan ke kota Madinah. Sampainya singkat cerita Bilal di Madinah, Bilal pun diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk azan. Beliau pun menolak. Kemudian datang dua anak muda yang sudah mulai hampir beranjak remaja yang bernama Hasan dan Husain. Dilihat wajah Hasan sangat mirip dengan Rasulullah, dilihat postur Husain sangat mirip dengan Rasulullah. Meminta mereka, ya Bilal, kami rindu masa-masa bersama kakek kami, bersama Rasulullah. Senandungkan lagi azanmu ya Bilal. Naiklah Bilal ke atas menara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kota Madinah terkejut. Apa gerangan? Semuanya keluar dari rumah. Apakah Rasulullah kembali dihidupkan? Apakah Rasulullah kembali dibangkitkan? Semuanya terkejut. Kemudian sampai di asyhadu an la ilaha illallah. Kecil, besar, dewasa, muda, perempuan, anak-anak, laki-laki, semuanya berhamburan lari menuju ke Masjid Nabawi. Bisa kita bayangkan, dahulu Madinah itu hanya sekitar di dalam pagar itu. Yang masjid hanya yang dekat Raudhah itu. Ya, itu 1 dan 2 yang menjorok itu. Kemudian mereka melihat ada Bilal yang sedang azan di menara masjid. Sampai Bilal di asyhadu anna Muhammadan. Bilal pun tak sanggup meneruskan azannya. Tersungkur Bilal dalam keadaan menangis dan hampir pingsan. Waktu itu juga semua kota Madinah penuh dengan tangisan. Kenapa? Karena terbayang kembali masa-masa indah bersama Rasulullah. Karena semasa hidup Rasulullah itu selalu azan dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal. Rasulullah tidur, Bilal yang membangunkan. Ya Rasulullah, waktu azan hampir masuk. Bilal tidur, Rasulullah yang membangun. Ya Bilal, waktu zuhur hampir masuk. Maka dikumandangkan azan. Semua penduduk Madinah pecah tangisan semuanya. Karena apa? Rindu kepada Rasulullah. Makanya apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita tanamkan cinta dan rindu sedalam-dalamnya kepada Rasulullah. Tak ada yang lebih patut kita cintai selain Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan modal rindu dan cinta yang kita tanam dalam hati, Allah izinkan kita untuk kembali berziarah secara langsung kepada Rasulullah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena kalau tidak seperti itu, takut kita akan ditegur oleh Rasulullah sebagaimana Bilal bin Rabah dulu ditegur. Betapa kasarnya hati kita kalau seandainya tidak ada rindu di dalam hati kita kepada Rasulullah. Orang yang telah menyelamatkan kita dari kebodohan, dari alam kezaliman, dan yang terpaling penting daripada kekafiran menuju kepada iman. Maka sudah sepatutnya kita menanamkan cinta sebesar-besarnya kepada beliau. Baiklah Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang agenda kita insya Allah acara puncak untuk menuju ke kota Mekah. Kita akan berniat di sebuah lembah sebelah kanan kita nanti beberapa dekat lagi yang bernama Dhul Hulaifah, ya, atau disebut juga dengan Bir Ali. Jadi tempat itu adalah lembah yang mana dahulu di sana Rasulullah SAW berniat berbiqah Assalamualaikum Pak Husain. ketika ingin melaksanakan haji. Semoga di bulan Juli Maka Rasulullah pun menetapkan, syariat pun menetapkan semua yang datang dari arah Madinah sampai ke utara, semuanya ke sana. Berdoa dan meminta Suriah, sama Allah Turki, dari dan sekarang. kesananya lagi. Branding Pokoknya yang lewat dari arah utara untuk memasuki kota Mekah, maka tempat atau batasnya berniat itu adalah Dhul Hulaifah ini. Ya. Mikot itu maksudnya adalah batas akhir yang tidak boleh kita lewati kecuali sudah memasang niat dan sudah memakai pakaian ihram. Nah, itu artinya mikot itu. Ya. Jadi kita nanti di sana disunnahkan untuk sholat sunat ihram. Tadi sholat zuhur saja kan, nggak ada yang jamaah.
Nah, sholat asar nanti di jalan. Nanti kita sholat sunat ihram. Tapi kita tidak lama-lama ya. Jadi ini karena kita mayoritas ibu-ibu, ibu-ibu jangan sampai terpisah. Jadi sistemnya seperti ini. Ibu-ibu yang masih ada wudhunya langsung masuk masjid bersama bu leader kita. Atau sebaliknya juga boleh. Ya. Intinya ibu-ibu yang masih ada wudhunya langsung masuk masjid bersama bu leader. Nah, atau bu leader kalau mau wudhu juga berarti Ustazah Nisha langsung masuk masjid bersama ibu-ibu nanti. Nah, sisanya yang wudhu itu tidak boleh terpisah sama sekali karena di sana orang sangat ramai. Ya, sangat-sangat ramai. Ini karena mayoritas ibu-ibu ya kita sampaikan. Jangan sampai terpisah dengan dua orang ini. Kalau ibu-ibu wudhu, nah, berarti harus ada yang diikuti. Ya. Sama-sama masuk masjid. Jangan sudah wudhu langsung sendiri-sendiri masuk masjid. Tidak. Kalau yang sudah berwudhu, misalnya, nah, masuk masjid juga bersama-sama. Ya bapak-bapak juga seperti itu. Kita 13 orang, 14 sama saya, itu tidak boleh terpisah. Ya. Karena kalau terpisah, kita akan memakan waktu yang sangat lama di sini. Nah, lama kita di sini, lambat kita sampai di Mekah. Lambat sampai di Mekah, kadang makan habis. Atau kalau makan habis, kita telat untuk melaksanakan umroh. Itu sangat melelahkan sekali ya. Semoga yang melihat video ini Kita berangkat paling jam lambat setengah tanggal 2 lebih 21 kurang, Juli insyaallah. 2006 umroh Kalau bersama kami. lancar, Allah beri kemudahan. Mari pantaskan Ini jam 8 diri, kita udah sampai banyak di berdoa, banyak berselawat, serta banyak bertarbiyah. Ya. Insya Allah 8, jam 9. berangkat ke Tanah Suci 21 Juli 2026. 9, Yakin Bapak Ibu, paling lambat kita umroh haji bukan karena selesai uang, jam 12. bukan karena kaya, Sampai subuh. tapi karena kemauan dan keinginan dan tekad yang kuat. Nanti kita sholat, kemudian berniatnya nanti di mobil lagi ya, dibimbing nanti. Allahumma sholli ala Muhammad itu bilang. Coba lihat, kita udah cepat berangkat, sudah ada yang lebih dulu dari kita. Allahu Akbar. Udah ramai yang antri ya? Kalau sebentar lagi telat kita berangkat, ini semua parkiran ini penuh. Penuh. Kami pun kadang kalau udah penuh kami tidak berhenti lagi, tidak ada parkir lagi. Kami cuma berputar aja di sini. Mobil itu putar aja pasang ya. Masjid Bil Ali tempat Nanti tidak sholat kita sunat ambil mikot, ambil. Tapi coba lihat parkir masih ada. Alhamdulillah Jadi kita jamaah berhenti, keberangkatan 19 Ini karena Januari mendapat kerjasama keberuntungan Bapak Ibu semuanya bisa yang mematuhi hadir di aturan. Masjid Nah, Masjid Jadi semua Ali instruksi untuk yang ambil ditulis, mikot. yang dibikin Masya oleh Allah, Mutoib, itu Alhamdulillah. semuanya sudah diperkirakan. Ya, bukan semena-mena. Ya, semuanya benar-benar Insya Allah Bu diperkirakan. Nurhas Jadi kalau Bapak Ibu memindahkan Hamzah instruksi, Hasibuan Allah izinkan berangkat kita umroh bisa paling lancar lambat kegiatan 21 kita. Juli Ini pun 2026 kita bersama sudah cepat kami di berangkat, coba Wahdu lihat, and sudah ada Travel. orang yang lebih dulu dari kita. Kalau kita berangkat tadi jam 2 atau setengah 2 lebih dari hotel, baru jalan apalagi ada yang balik lagi ke kamar gitu seperti itu, berangkat jam 2, setengah 3 di sini. Alhamdulillah hari ini berjam semuanya. Nah, ini di sini, Wow. macet luar biasa. Bahkan tidak ada tempat parkir. Kita langsung mutar nih kalau tidak ada tempat parkir. Lihat di sini, Ada. mobil langsung naik lagi ke atas. Ada. Ayo. Ada tempat parkirnya, insya Allah ada. طيب اوكي Ada. نزل بعدين اتصل علي ها اوكي اوكي Oke, nanti sambung lagi. Yang berat-berat tinggalkan aja ya. Tas Assalamualaikum. segala macam. Kok bawa badan Intinya sebatang aja. banyak Bisa dibawa. berdoa.